Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masri SPDI MPD. Saya adalah guru PAI di SMA Negeri 3 Sumatera Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 BIT 1 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 23601010396. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja, tepatnya pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi pembelajaran khutbah, tablik, dan dakwah. Uji kinerja ini akan saya lakukan di kelas F2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Jabrat Istaid Ibrahim doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, hari ini saya akan menyapa kita semuanya. Apa kabar Ananda semua di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kita lihat dulu kehadiran kita bersama ya. Afdal Haris ada? Hadir, alhamdulillah ya. Afdal, bagaimana kabarnya hari ini nak? Sehat nak? Alhamdulillah sehat. Aida Fitri hadir. Bagaimana kabarnya nak? Sehat nak? Alhamdulillah. Marcel hadir. Gimana kabarnya Marcel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Nabila Putri Aulia Hadir Ustaz. hadir. Sehat nak? Sehat. Alhamdulillah. Siti Hafsah hadir. Oke ya. Zaki Al-Fakhri hadir. Oke, alhamdulillah. Hadir semua kita hari ini ya. Hadir Ustaz. Oke Anda semuanya, karena kita semua hadir di hari ini, insyaallah akan berjalan proses pembelajaran kita ini dengan baik dan lancar ya. Untuk lebih baiknya ya, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca Al-Qur'an ya. Baik, silakan hari ini siapa yang akan Oke, silakan Ahdan. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah. Luar biasa, suara yang indah, bacaan yang merdu. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran di awal pembelajaran kita ini itu menjadikan proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Amin. Baik Anda semuanya, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan persepsi atau semacam motivasi lah untuk kita semuanya, ya. Bagian apa yang harus kita motivasi dalam hidup kita? Satu, motivasi itu adalah dasar utama atau dasar seseorang menjalani kehidupannya. Karena tanpa motivasi, tanpa semangat, tentu manusia ini layaknya seperti mayat yang berjalan, ya. Karena orang-orang yang penuh semangat, maka itu akan melahirkan kesembuhan. Ada kan hadisnya menyatakan manjadda, siapa yang sungguh pasti akan mendapat atau berhasil. Siapa anak Ustaz yang ingin berhasil hidupnya? Saya. Semua ingin berhasil ya? Semua ingin sukses hidupnya? Sukses itu relatif. Nah, ada yang bilang sukses itu adalah ketika dia mampu membangun rumah mewah. Ada yang bilang sukses itu adalah ketika dia mampu mengkhatamkan 30 Al-Quran. Ada yang menyatakan, maksudnya 30 juz dari Al-Quran itu. Ada yang menyatakan sukses itu ketika dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, maka kesuksesan itu tergantung dari kacamata kita masing-masing. Oke ya. Kemudian Anda semuanya itu bagian daripada motivasi hidup kita, ya. Jadi dimanapun, apalagi dalam proses menuntut ilmu, kita semua harus memiliki semangat. Karena dalam Islam menuntut ilmu itu dari ayunan sampai maknanya dari kita terlahir sampai kita meninggal dunia ada kewajiban menuntut ilmu. Baik, Anda semuanya, itu sekadar motivasi untuk kita semua di hari ini, ya. Maka materi kita di hari ini itu adalah tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah, Ustaz ingin mereview dulu nih pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu tentang apa? Siapa yang ingat? Oke, silakan. Tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah, luar biasa. Apa saja yang kita pelajari? Tentang perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar. Miras atau minuman keras. Miras atau minuman keras. Narkoba dan narkoba. Maka say no narkoba. Katakan tidak untuk narkoba. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Itu artinya teman kita mengulang pelajarannya di rumah atau di asrama gitu ya. Baik Anda semuanya, untuk hari ini kita bicara tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah, ya. Sebelumnya Ustaz punya ini nih. Coba perhatikan ke depan semua. Ini kira-kira menurut Ananda gambar apa ini? Mimbar. Kira-kira ini digunakan untuk apa nih? Khutbah atau tempat berceramah. Oke. Berikutnya ada lagi nih. Ini kira-kira gambar apa nih? Dai cilik atau orang yang lagi nyanyi nih? Orang lagi cilik. Oh, dai cilik. Artinya dia juga sedang berdakwah. Oke ya. Anda semuanya, kalau kita bicara tentang khutbah tabligh dan dakwah, ya, maka Ustaz yakin dan percaya pasti Anda semuanya pernah mendengar kata ini kan?
khutbah, tabligh dan dakwah. Kira-kira kalau kita bicara tentang khutbah, apa kira-kira yang terbayang oleh Ananda? Oke, silakan. Apa itu khutbah? Ceramah yang isinya tentang keagamaan, Ustaz. Oh, ceramah yang isinya tentang keagamaan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Tabligh? Oh, Gigin juga. Oke. Yang disampaikan di hari tertentu dan waktu tertentu, Ustaz. Oh, yang disampaikan oleh hari dan waktu Tertentu. Ya. Nah, yang jelas berarti tabligh itu menyampaikan. Lalu ada lagi dakwah. Apa itu dakwah? Oke, silakan. Ada. Yang pada dari kata da'i Mengajak kepada yang benar atau kepada kebaikan. Luar biasa. Nah, ini lagi ya. Kalau kita berbicara tentang khutbah, kira-kira menurut Ananda di mana saja biasanya orang berkhutbah? Oke, silakan Anda. Di hari Jumat dan pada hari raya, Ustaz. Hari Jumat dan hari raya. Ada lagi yang lain kira-kira? Orang berkhutbah? Kapan saja? Hah? Di mana lagi? Ada di hari Jumat. Ya, ada di Jumat. Kemudian ada di 2 hari raya. Pernah nggak Ananda mendengar ada khutbah nikah? Berarti itu dilaksanakan ketika orang melangsungkan akad nikah. Oke. Baik Ananda semuanya, itu sekedar pertanyaan pemantik untuk kita semua ya. Berarti Ananda sudah mulai terbayang tuh konsepnya tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Oke. Berikutnya Ananda semuanya, saya sampaikan CV dan TP kita ya. Ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, ini diperhatikan ke depan. Ini yang agak berwarna kekuning atau hijau ini ya. Nah, ini tujuannya ya. Ini CP-nya, capaian kita ya. Setelah mempelajari bab ini, maka Anda dituntut memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Kalau tujuan kita ini satu, memahami dalil perintah khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Kemudian yang kedua, memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Sehingga dengan demikian, yang paling penting adalah bagaimana Ananda mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam khutbah, tabligh dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, itu CP dan tujuan pembelajaran kita ya. Maka Ananda semuanya nanti Ustaz akan, ini kan kita sudah duduk berkelompok nih. Maka di kelompok kita masing-masing akan ada siklus pembelajaran kita ya dengan metode problem based learning ya. Kita sajikan permasalahan yang terkait dengan khutbah, tabligh dan dakwah. Maka Ananda semuanya di kelompok masing-masing itu menggali informasi sebanyak-banyaknya. Bisa saja melalui buku paket kita atau buku kreatif kita ya. Kemudian setelah itu nanti akan Ananda presentasikan dalam bentuk diskusi. Maka didiskusikan, ada kelompok, masing-masing kelompok akan tampil mendiskusikannya. Kemudian setelah itu, setelah selesai semuanya nanti tampil, maka akan ada reviewnya ya. Maksudnya ada kesimpulan, ada Ananda yang mampu menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Dan ingat, nanti ada penilaian kita. Penilaian kita itu ada penilaian individu, ada penilaian kelompok ya. Maksudnya bagaimana Ananda aktif dalam kelompoknya masing-masing ya. Kadang ada yang diskusi itu dia tidak ikut diskusi, dia hanya dengar-dengar saja. Maka dituntut kita semua untuk aktif dalam berdiskusi gitu ya. Oke Ananda semuanya, itu teknik penilaian kita. Kemudian untuk tahap awal ini Ustaz akan bagikan asesmen awal. Ini penilaian pemahaman awal bagi Ananda semua. Sejauh mana Ananda memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah ini dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti dijawab ini ya. Oke ya. Ini nanti dijawab nak ya. Satu saja per kelompok ya. Itu asesmen awal yang ada di kelompok Ananda masing-masing. Silakan Anda kerjakan. Lalu itu kita kerjakan 5 menit saja. Oke ya. 5 menit dari sekarang. Baik Ananda
semua waktunya telah habis, sudah selesai semuanya? Silakan dikumpul, masing-masing perwakilan kelompok mengumpul ya. Dikumpul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Naga ya. Oke, terima kasih ya. Baik, kita lihat nih di kelompok 1 ini dari 10 pertanyaan sepertinya bisa menjawab 9 yang benar. Luar biasa, tepuk tangan. Kelompok 2 ini dari 10 pertanyaan dia mampu menjawab. Wah, benar semua nih, 10. Ini mampu menjawab separuh, 50%. Itu sudah luar biasa itu. Kelompok 4 ini mampu menjawab 7 pertanyaan. Oke, luar biasa. Kelompok terakhir itu mampu menyelesaikan 10. Oh, benar juga semuanya. Ananda semua sudah memiliki ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Oke. Yang berikutnya kita akan masuk pada langkah atau proses intinya ya. Tadi pembukaan, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Nah, seperti yang saya instruksikan di awal, silakan Anda berdiskusi di kelompoknya masing-masing, mencari dari buku kita sebagai sumbernya ya. Kemudian lakukan diskusi seefektif mungkin. Ustaz kasih waktu 30 menit dari sekarang ya. Diskusikan tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Nanti akan kita presentasikan. Oke, paham Anda semuanya? Paham. Nanti dibuatkan dalam bentuk ringkasan kata-katanya untuk Tagahan Ustaz. Jadi ada semua, ada 3 poin itu. Ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah ya. Jadi semua pada prinsipnya itu ada kesamaan. Sama-sama menyampaikan kebenaran gitu ya. Nah, jadi di antara kesamaan itu tapi juga terdapat beberapa perbedaan
Kalau khutbah biasanya kan kalau khutbah itu waktu dan kalinya dikhususkan gitu tertentu. Tapi kalau untuk tablik dan dakwah itu tidak menentu waktunya, bisa kapan saja dan bahkan dalam bentuk apa saja. Ada misalnya dakwah itu dengan lisan, berarti orang yang menyampaikan dengan lisan, ya berceramah dia misalnya. Ada dakwah bilhal, misalnya kita menjadi contoh teman-teman publik misalnya, ya ada teman-teman kita di asrama yang malas-malas sholat lalu diajak tuh, kira-kira masuk dakwah tidak? Masuk tuh, mengajak orang lain untuk berdakwah gitu ya. Lewat media sosial. Lewat media sosial betul. Ya, hari ini kan banyak misalnya buat status IG kita, ada status Facebook kita misalnya. Lalu yang kita isi di sana adalah kebaikan-kebaikan misalnya. Itu juga masuk kepada dakwah dan menyampaikan sesuatu yang benar seperti itu ya. Paham kan apa yang akan dikerjakan hari ini? Ya. Oke Nanda semuanya, waktu diskusi telah habis. Mari kita dengarkan presentasi dari teman-teman kita ya, hasil daripada diskusinya. Kita persilahkan yang pertama untuk kelompok 1, silakan.
disebut mubalik bagi laki-laki dan mubaligah bagi perempuan. Baik, sekian penyampaian materi diskusi kami. Apakah teman-teman sekalian ingin bertanya? Baik, silakan izin. Kenapa di hari Jumat tidak ada perempuan yang ikut sholat Jumat? Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Ikin atas pertanyaannya. Jawabannya akan diberitahukan oleh Naya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ikin. Sholat Jumat itu hanya disunahkan untuk kaum lelaki, sedangkan untuk kaum perempuan itu disunahkan. Makanya tidak pernah melihat kaum perempuan pergi sholat Jumat di masjid. Ngerti, Gin? Ngerti. Baiklah teman-teman, adakah yang ingin memberikan pertanyaan lagi? Baik, silakan Abdal. Kalau sakit boleh kita sholat Jumat. Baik, terima kasih pertanyaannya Abdal. Pertanyaan Abdal akan dijawab oleh Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdal. Boleh, karena di dalam Islam itu banyak kemudahan buat beribadah, apalagi buat orang yang sakit. Di dalam hukum fikih, orang yang sakit diberi rukhsah atau keringanan sehingga diperbolehkan tidak mendatangi sholat Jumat. Baiklah, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semuanya, alhamdulillah telah sampai kita di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi telah kita dengarkan presentasi dari teman-teman kita masing-masing kelompok dalam mempresentasikan, lalu muncul beberapa pertanyaan dan itu telah langsung dijawab oleh kelompok penyaji dengan baik. Oke Anda semuanya, oleh karena itu sebelum kita tutup, mari kita dengarkan refleksi atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang dapat Anda simpulkan. Kira-kira siapa di antara Anda yang bisa menyimpulkan? Oke, Anda silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran hari ini sangat asik dan menarik karena kita dapat memahami ketentuan khutbah, tablik dan dakwah sehingga kita termotivasi untuk terus menyuarakan kebenaran dimanapun dan kapanpun. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke Anda semua, luar biasa sekali kesimpulan pembelajaran kita hari ini oleh sahabat kita Zaki ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Oke Anda semuanya, itu dari teman Anda. Sekarang dari Ustaz ya, kita akan coba review juga proses pelajaran kita hari ini dari awal hingga akhir. Insya Allah ketika Anda serius dalam mempelajarinya, maka konsepnya yang ingin saya sampaikan adalah berdakwah itu mudah sekali ya. Baik itu berkhutbah, tabligh ataupun dakwah ya. Da'i ilallah, da'a ilallah, mengajak manusia untuk dekat kepada Allah. Maka berdakwah itu sesungguhnya bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas mubalik, tapi berdakwah itu adalah tugas setiap individu kita. Prinsip hidup seorang mukmin itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah dakwah yang sesungguhnya disebut dengan dakwah bil hal ya. Kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kita berada dalam kehidupan ini. Oke Anda semuanya, di akhir sesi pembelajaran kita ini ada juga tugas asesmen atau ini dalam bentuk LKPD ya. Maka LKPD ini sudah saya siapkan dan akan saya bagikan. Kita masih punya waktu 5 menit
ya. Mari kita kerjakan LKPD ini masing-masing kita ya. Nah, jadi LKPD ini masing-masing Ananda, bukan per kelompok ya. Nah, masing-masing Ananda mengisi LKPD ini. 1, 2, kita 5 sini ya. 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini 1, 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Di sini ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ustaz. Siap, Ustaz. Baik Ananda semuanya, waktu kita telah berakhir, telah habis 5 menit berlalu. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, kumpul Anda. Perwakilan saja mengumpulkan ya, perwakilan. Kumpulkan aja teman-temannya. Nah, kumpul.